Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas 30 menit udah selesai. Untuk Ibu Watini ya, Ibu Watini silahkan Ibu Watini diurai ya, dzikir nafas dari awal sampai akhir, maksudnya diterangkan gitu dari awal sampai akhir. Silahkan Ibu Watini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal pertama masuk meditasi yang saya alami tadi, Iya. pengalamannya masuk ke lorong, lorong Ada gelap, lorong masuk. gelap, terus di ujung kayak ada pusaran. Saya mengikuti pusaran tersebut. Ya, di ujungnya ada Iya. pusaran Saya ya. masuk ke pusaran Terus itu. masuk ke pusaran itu. Iya. Tiba-tiba saya berada di suatu tempat, nggak tahu tempatnya tempat apa, tapi yang pasti itu besar semua. Pohon-pohon besar, binatang besar, besar semua. Tapi binatang juga nggak ada yang kayak di bumi, beda. Cuman kayak binatang apa nggak tahu, kepalanya 3 gitu. Binatangnya tuh. Iya. Oke, Terus ya. saya kayak dikejar-kejar gitu sama binatang tersebut. Iya. Dikejar-kejar, pas saya lari terus tiba-tiba ada capung Iya. nyamperin saya. Saya disuruh naik sama capung tersebut. Iya, suruh naik Naik, terus saya dibawa terbang sama capung itu. sama capungnya tuh. Iya. Dibawa terbang, tapi naik ke atasnya tuh kayak ada apa sih dari. Berarti naiknya lebih tinggi lagi. Iya. Iya. Dibawa sama capung, naik terus ada pohon tapi kayak akar bentuknya, tapi gede banget, ada bunganya bagus banget. Bunganya, Oh, ada bunganya. iya, bunganya bagus banget. Iya, gede. tadi di bawah hewan ya, Iya. terus di atas pohon-pohon. Iya, sepanjang perjalanan kita ke atas tuh ada pohon, tapi bentuknya kayak akar. Nah, kayak Pohonnya. akar tapi ada bunganya gede. Bunganya gede, warna-warni, bunganya bagus banget. Nggak tahu bunga apa. Iya. Yang pasti nggak ada yang kayak di bumi tuh. Iya, iya, iya. Saking indahnya. Iya, saking ya. indahnya. Terus saya dibawa ke atas lagi, tapi tuh sampai munyur Sama gitu. capung itu? Iya, munyur sampai gitu, sampai badan saya tuh kayak goyang Oh, semua. iya. Jadi di atasnya kayak Iya. diputer gitu ya. Berasa kayak goyang, kayak badan. Terus, Tapi sebenarnya mah itu tuh mau naik lagi tuh ya, Iya. dari alam hewan, tumbuhan, terus Iya. mau naik ke yang lebih tinggi lagi. Mau nyampe ke banyak awan, mau nyampe ke situ, dengar suara pitik. Iya. Jadi Iya tadi. kebangun. Berarti tadi kalau suara ayam kecil tuh, suara pitik tuh berarti banyak yang mendengar ya? Iya. Lid, sekarang bilang beli Lid. Kerungu beli aja. Kerungu beli Lid. Kerungu aja. Oh kerungu. Nah, berarti sih aku sekian. Maksudnya gitu, telinga batin yang aktif berarti sih aku Lid. Tadi banyak yang mendengar. Nah, itu gini ya. Ketika pertama ya Ibu Watini masuk ke satu lorong ya. Masuk ke satu lorong nih, Rip ya. Di ujungnya tuh Rip, nemu pusaran. Jadi pusaran tuh kayak jalan gitu tuh. Nah, pusaran ini Rip ya, masuk ke alam yang tadi tuh, alam yang di dalamnya ada hewan ya, yang tidak ada seperti di dunia. Itu itunya tuh Rip, tipis gitu. Maksudnya dari lorong tadi ke yang ini tuh itu tipis.
Maksudnya tipis tuh gini, jadi kayak gumpalan awan, cuman kayak ada lubang satu rambut kecil tuh, Rip. Kayak lubang ada, iya, kayak rambut kecil gitu. Jadi kayak rambut masuk ke awan gitu tuh. Nah, setelah masuk ke sana, masuk ya. Ini nutup, tak gitu. Jadi antara satu vibrasi dengan vibrasi itu sebenarnya mah tipis itunya tuh. Jaraknya tuh tipis gitu. Sok sampean pernah nggak ketemu orang tua, ibu atau bapak gitu? Umpamanya itu kan dari alam beliau ya ke alam kita itu hanya satu langkah. Berarti deket nggak? Ya deket sebenarnya mah gitu. Terus Ibu Wati ini dari alam yang hewan terus dibawa naik sama capung ya, naik ke sana ke lebih tinggi lagi. Di sana ada pohon-pohon yang tinggi, bunganya lebat. Setelah itu dibawa naik lagi ke atas, cuman pas mau ke atas ya satu mungkin waktunya habis ya. Terus yang kedua juga mungkin ya maksudnya udahlah jalan-jalannya sampai sini aja gitu. Bisa seperti itu. Oke, untuk Ibu Wati ini cukup. Untuk yang kedua Gus Jaki. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diuraikan ya, divisualisasikan. Jadi alam-alam keindahan sana tuh Gus ya, diurainya yang wah gitu kan. Karena kan biasanya kalau yang dari alam sana terus kita selesai, itu kenyamanan, ketenangan itu masih terasa gitu. Ya. Silahkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas waktu meditasi di detik pertama itu langsung itu guru melihat pelangi yang berbentuk kayak gangsing gede, kayak lingkaran. Iya. Berputar di sekitar sini. Di atas sekitar majelis. Di atas sekitar majelis. Oke. Terus itu pas detik pertama itu langsung lama naik. Iya lama itu. Oh jadi mutarnya itu lama cahaya berputarnya cahaya tuh. Berputar lama. Terus tiba-tiba dari putaran itu muncul sesosok putri. Iya, berarti dari atas turun ke bawah ya, muncul sosok putri. Pakai mahkota nggak? Beliau bermahkotakan kembang melati. Oh, mahkotanya kembang melati semua, iya. Terus ada dialog tapi panjang guru. Ya kurang lebihnya seperti ini guru. Iya. Puji Tuhan, beliau sampai begini. Namanya siapa Gus? Memperkenalkan diri nggak? Nanti di dialog. Oh, di dialog dulu, oke. Puji Tuhan. Terus saya Puji Tuhan. Oke, terus puji Tuhan yang telah mempertemukan kita di sini. Iya. Puji Tuhan yang telah mempertemukan kita di 2 dimensi ini. Iya. Puji Tuhan yang telah mempertemukan kita di 2 dimensi. Oke. Puji Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk berkomunikasi di sini detik Tuhan ini. Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk berkomunikasi. Terus Tuhan itu maha hebat. Beliau melanjutkan percakapannya. Tuhan itu maha hebat. Iya. Kehebatannya melampaui apapun yang terlihat dan yang tidak terlihat. Iya, kehebatannya melampaui apapun yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kehebatannya melampaui dugaan-dugaan, mempengaruhi dugaan-dugaan. Iya, kehebatannya mempengaruhi dugaan-dugaan. Terus kehebatannya yang bisa memberikan rasa kepada seluruh ciptaannya. Ya. Kamu tidak perlu menjadi hebat. Iya, kamu tidak perlu menjadi hebat. Tapi
jadilah orang yang berbahagia. Iya, iya, iya. Tapi jadilah orang yang berbahagia kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun kamu harus selalu bahagia. Iya. Sekalipun hinaan dan ancaman ada di depan mata kamu. Berbahagialah. Iya, iya. Jadilah kamu orang yang selalu merindukan Tuhan. Seperti orang-orang yang terdahulu yang merindukan Tuhan dan yang memuja Tuhan. Maka jadilah kamu orang yang selalu berbahagia. Itu kalimat terakhirnya guru. Maka jadilah selalu orang yang Berbahagia. Bahagia. Setelah itu setelah itu beliau pamit. Terus saya nanya namanya ya guru. Maaf kalau boleh, siapa namanya? Beliau mengenalkan namanya Dewi Saraswati. Oh, Dewi kata Saraswati. beliaunya itu Ibu Dewi Saraswati. Ciri-cirinya, mahkotanya bunga melati ya Gus ya. Melati, Cantik Gus. cantik, kulitnya sawo matang. Awas nih, ada istrinya nih. Cantik ya, Gus ya. Itu kalimat terakhir yang beliau sampaikan, nama saya Saraswati, dan mengucapkan salam. Iya. Kata beliau, nama saya Dewi Saraswati gitu ya. Terus mengucapkan salam. Setelah itu saya tiba-tiba dibawa ke sebuah taman yang ada di lereng bukit. Nggak tahu di mana, semuanya rumput hijau, ada bunga-bunga, kupu-kupu banyak. Dibawa naik ya. Di situ ada kuda putih yang bersayap. Saya disuruh naik berkeliling di sana. Berkeliling, berarti lebih tinggi lagi ya. Dewekan. Sendirian aja. Wah. Istrinya nggak dibawa, Ibu Titinya nggak dibawa. Jalan-jalannya sendiri aja. Harusnya mah diinget-inget, wah saya tadi datang ke majlis tuh sama istri dibawa, harusnya mau dijemput Gus, dibawa naik. Tapi informasinya ketika ingin bersayap itu satu sayap kan, dua sayap itu salah satunya itu harus bisa berbahagia, nanti kita bisa mempunyai sayap. Informasi dari sana tuh ya. Iya. Udah guru gitu, keburu habis waktunya. Sama ada pitik juga yang ada pitik. Tapi itu suara pitik terdengar. Ada apa nih? Zikir nafas kali ini di Palembang jelas kedengar suara pitiknya ya. Jelas. Kirain temanya punya pitik gitu. Jangan guru. Iya. Urainya guru. Dah sampai selesai ya. Jadi di inti dari dialog tadi ya, bahwa manusia itu ya harus bahagia dalam kondisi apapun. Tidak perlu menjadi hebat. Tidak perlu menjadi hebat, tapi menjadilah orang yang berbahagia. Nah, ketika kamu sudah menjadi orang yang berbahagia, maka tanpa kamu sadari kamu sudah bersayap, kan gitu. Iya kan, kalimatnya kan begitu. Nah, sekarang gini, bahagia itu bisa dari dalam. Artinya dia sendiri sudah bahagia, Kang Sarip, dan dia sudah mampu membahagiakan orang lain. Gitu. Dianya bahagia di dalam, artinya sudah senang, tenang, nyaman, damai, gitu kan. Selalu berbahagia dengan Tuhannya di dalam, dan bentuk curahan kebahagiaannya itu ya membahagiakan ya orang-orang yang di luar gitu. Jadi orang yang bahagia itu dianya sudah bahagia dan dia mampu membahagiakan
orang lain. Nah, mampu membahagiakan orang lain ini, Kang Sarip, ya, datangnya dari satu kesadaran bahwa secara ruhani kita tuh sama. Dari secara ruhani Kang Ubay, sama kita, ruhaninya datang dan diberi oleh Allah. Cahaya kebahagiaan. Nah, adapun nanti ya wujud fisik ya, dia mampu berbahagia atau tidak bahagia itu tergantung dia banyak berdialog dengan Tuhannya, apa dia banyak berdialog dengan hawa nafsunya. Itu saja. Kalau banyak berdialog dengan Tuhan, ya dia akan bahagia. Tapi kalau banyak bergening dengan hawa nafsunya, dia sengsara. Nah, makanya jasad ini ya hanya casing sebenarnya mah. Ya, jasad ini hanya casing ya, menyimpan ruh. Nah, ruh ini ya muncul atau tidaknya ya ini tergantung perilaku jasadnya. Kalau jasadnya ini banyak bergending dengan egonya ya, dengan keinginan selalu menyenangkan diri, artinya merasa ingin dihormati berlebihan ya, ini kan hijab. Jadi hijab yang mengakibatkan ya ruhani ini tidak bisa muncul. Jadi ruhaninya terkurung, terhijab, ruh ini nggak bisa muncul, Gus ya, tidak bisa menampilkan sifat ketuhanannya. Karena hijab tadi. Nah, yang membedakan itu hanya hijab saja, fisik saja yang membedakan. Tapi secara ruhani kita sama. Wa nafahtu fihi miruh. Ya, ditiupkan oleh Allah ya dari ruh miruh. Itu sama. Yang beda itu kualitas jasad, hanya gitu aja. Kalau ruhnya dia bercahaya, artinya banyak menebarkan kebaikan, ya pasti fisiknya akan sehat, pikirannya tenang, dadanya lapang, kehidupannya bahagia, gitu. Jadi bahagia itu sebenarnya ketika kita menyadari ya bahwa kita itu selalu bersama dengan pencipta diri kemanapun. Iya. Kebahagiaan tuh itu sebenarnya. Nah, setelah kita bahagia selalu bersama pencipta diri kemanapun, setelah itu baru kita tebarkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong ya. Orang yang umpamanya orang yang bodoh diajarin supaya pinter, gitu. Nah, ketika kita mampu membahagiakan orang lain, ya berarti kita kita sendiri sudah bahagia. Gitu sebenarnya. Kamu diciptakan ke alam dunia ini untuk bahagia. Kenapa kamu memilihnya sengsara? Karena apa? Ya, sengsara ini ya jalan yang ditempuh oleh kamu. Iya. Bukan kesengsaraan yang datang diberi oleh Tuhan. Ya memang kesengsaraan juga sama ya, artinya datang dan diberi oleh Tuhan. Cuman kan melalui konfirmasi iblis. Iblis itu kan punya surat izin menggoda kan? Ya. Nah, ketika iblis ini punya surat izin menggoda, ya, kita pengajuan ke iblis, pengajuan keakuan, ingin menyenangkan diri sendiri, gitu kan? Iblis ini mengadakan pengajuan ke Tuhan, terus Tuhan konfirmasi. Proses proposal. Nah, proses proposal. Kalau kebaikan datang dari Allah, pasti semua setuju. Tapi ketika kejahatan datang dari Allah, setuju nggak? Nah, proses kejahatan ya, dan kejahatan itu juga sama dikonfirmasi oleh Tuhan, itu atas konfirmasi gitu sebenarnya mah, Pak. Nah, orang yang ya memupuk egonya gitu, ya karena
bergening dengan itu, dan itu sudah apa namanya, Rip? Legal ya? Iya. Sudah legal dicipta oleh Tuhan. Dialog dengan nafsu dan Dialog, iya, makanya kan di dalam diri ini kan ada 3 energi besar ya. Ada energi malaikat, iblis, dan Adam itu sendiri, kan gitu. Nah, ketiganya ini melakukan dialog teatris, gitu. Umpama ada motor, umpama pas kuncinya masih ngegantung, umpama kita punya kebutuhan, nggak tahu buat apa gitu kan. Otomatis ngelihat motor yang kuncinya ngegantung ini, kan kita ada dialog di sini nih. Wah, lamun dijokot ki, larang gini. 12 juta ki masih kayu. Nah, itu dari mana? Nah, kalau diambil dijual ini masih 10 juta masih laku, umpama. Dari mana coba? Dari iblis, dari nafsu. Terus ada lagi nggak yang ngomong, siram mah keprien, kamu mau gimana lagi? Masa ya luru rezekiku nyulong motor, ya kari tuku baik. Nah, itu dialog. Nah, kalau kita kalah, diambil nggak motornya? Diambil. Kalau kita menang? Enggak. Nah, sehari-hari seperti itu terjadi. artinya kekalahan dialog itu karena hijab yang terlalu tebal atau bagaimana? Ya, artinya keinginan untuk menyenangkan dirinya ya, dengan keserakahan, dengan apapun itu terserah, yang penting saya senang. Nah, itunya gitu. Tapi proses hijab tersebut mempengaruhi nggak? Hijab yang terlalu tebal. Iya, mempengaruhi. Artinya laku-laku kemarinnya seperti apa, itu mempengaruhi. Kalau memang karakternya seperti itu, artinya utang aja nggak bayar umpama. Terus banyak yang lain, ya itu yang menyebabkan dialognya kalah dan kuncinya diambil gitu. Nah, ketika menang jadi enggak? Ya enggak jadi. Ya sehari-hari ada dialog seperti itu. Nah, kebahagiaan itu ketika kita memihak ya yang malaikat, yang ilahi gitu. Adapun ya yang tidak kita inginkan datang, itu tetap artinya samina wa ta'na, ya Allah, apapun yang datang ya aku terima, samina wa ta'na. Jadi jangan hanya terang yang kita terima, tapi kita harus mampu juga menerima kegelapan, karena kehidupan kita juga nggak bisa siang terus gelap terus, ya nggak ada. Nah, mampu menerima siang dan gelap ini, itu sesungguhnya kebahagiaan gitu. Artinya gelap datang dari Allah, terang datang dari Allah. Nah, kita mampu menerima itu. Ketika datang kegelapan, kita berpikir bagaimana caranya mengambil solusi. Nah, ketika datang terang, ya kita jangan terlalu bahagia gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup, sekian saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.